Dia adalah mimpi buruk bagi setiap nelayan. Bahkan bangsa Viking yang terkenal dengan keberaniannya seakan tidak berdaya saat menghadapinya. Dia suka menyendiri dalam keheningan laut dalam. Tapi jangan sekali-sekali kamu usik dan mengambil makanannya. Karena saat dia muncul ke permukaan, kamu akan merasakan mimpi buruk yang sebenarnya. Dia adalah Kraken, monster penguasa lautan Nordik yang menakutkan. Ukurannya yang besar dan kekuatannya yang kuat membuat Thor dan Odin pun tak berani mengganggunya. Mitologer sekalian, inilah cerita dari Kraken, monster mitologi dari Nordik. Nama Kraken berasal dari bahasa Norwegia yang berarti suara kayu yang patah. Suara krak bisa diartikan sebagai suara kapal kayu yang patah saat monster ini muncul di permukaan dan mulai menghancurkan kapal yang ada di dekatnya. Karena itulah monster ini dijuluki sebagai Kraken. Dalam mitologi Nordik, Kraken digambarkan sebagai gurita raksasa yang memiliki panjang antara 13 sampai 15 meter. Dia memiliki tentakel yang panjang dan sanggup mematahkan tiang kapal saat tentakelnya mencekram tiang itu. Kraken hidup di laut dalam di sekitar perairan Skandinavia. Walau airnya sangat dingin, tetapi Kraken tidak pernah kedinginan. Karena di laut dalam terdapat arus laut dari daerah tropis yang airnya sangat hangat. Arus inilah yang menjaga perairan Skandinavia tidak membeku walaupun dekat dengan daerah kutub atau saat musim dingin sekalipun. Kraken sangat suka makan ikan yang berada di daerah perairan Norwegia, Islandia, dan Greenland. Saat memburu ikan-ikan itu, ia akan mengumpulkan sekawanan ikan dalam jumlah yang banyak dan mulai berenang memutari ikan tersebut. Akibatnya akan muncul pusaran air yang besar dan dia sudah menunggu di dasar pusaran air tersebut dengan mulut yang menganga siap memakan ikan-ikan tersebut. Cerita tentang Kraken ini lahir karena sebagian besar mata pencarian orang Nordik kala itu adalah nelayan. Hal ini dikarenakan daerah mereka dekat dengan kutub utara yang sangat dingin, sehingga kegiatan pertanian menjadi lebih susah untuk dilakukan, apalagi jika sedang berlangsung musim dingin. Maka dari itu, urusan pangan dan nutrisi mereka mencarinya di laut. Karena kondisi alam inilah, bangsa Nordik melahirkan para pelaut tangguh yang biasa kita kenal sebagai bangsa Viking. Pertemuan bangsa Nordik dengan Kraken bermula saat nelayan mulai mencari daerah penangkapan ikan yang baru. Hingga suatu saat mereka menemukan daerah yang memiliki banyak ikan. Kabar baik itu pun menyebar ke penjuru daerah, sehingga mengakibatkan banyak nelayan berbondong-bondong berlayar mencari ikan ke daerah tersebut. Mereka pun merayakan penemuan daerah baru itu dan mulai mencari ikan bersama-sama. Namun tak ada yang menyangka kalau di bawah laut yang tenang ada sepasang mata yang sedang mengawasi mereka. Suatu malam saat para
nelayan Nordik mencari ikan, mereka menemukan banyak segerombolan ikan berenang ke arah mereka. Mereka bernyanyi kegirangan karena akan mendapatkan tangkapan yang melimpah pada malam itu. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja arus laut bergerak dengan cepat dan membentuk pusaran air. Tak lama kemudian, muncul gigi yang tajam di pusat pusaran air tersebut dan muncul tentakel yang panjang dari dalam laut. Kapal mereka pun masuk ke dalam pusat pusaran air tersebut beserta ikan yang sudah ditangkap. Dan seketika itulah muncul monster laut yang sangat besar dan menghancurkan semua kapal yang ada. Kraken mengamuk dan memakan semua yang ada di depannya. Para nelayan panik luar biasa. Mereka yang selamat dari pusaran air berenang sekuat tenaga menjauh dari Kraken, berharap bisa selamat dari mimpi buruk ini. Tetapi Kraken tampaknya tidak membiarkan para nelayan itu begitu saja. Mereka mengejar semua nelayan itu sampai ke pantai. Tentara penjaga pantai Nordik melihat banyak nelayan yang berenang ke tepian pantai. Mereka memutuskan untuk membantu mereka dengan mengirimkan kapal perang untuk mempercepat evakuasi. Tetapi tak disangka muncul tentakel besar menyambar kapal perang itu dan krak! Kapal perang itu terbelah menjadi dua. Dan saat itulah monster laut Kraken terlihat oleh para nelayan dan tentara bangsa Nordik. Panik dan takut bercampur menjadi satu. Para tentara masih berusaha menyelamatkan para nelayan dari serangan Kraken. Dengan gagah berani, mereka menghilangkan rasa takut dan melawan tentakel dari Kraken. Kenyataan pun tidak semanis apa yang dibayangkan. Semua tentara penjaga pantai tewas. Ada yang dimakan Kraken, ada yang badannya tinggal separuh, bahkan ada yang hanya tinggal tangannya saja. Para nelayan yang selamat menyebutkan malam itu adalah mimpi buruk yang tidak bisa mereka hilangkan sepanjang masa. Atas kejadian ini, para tetua bangsa Nordik akhirnya memutuskan untuk melarang para nelayan untuk mencari ikan di daerah wilayah kekuasaan dari Kraken. Sejak saat itu juga, Kraken akhirnya bisa tenang makan ikan kesukaannya tanpa diganggu lagi oleh para nelayan Nordik. Dan berakhirlah cerita dari Kraken. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau Kraken hanyalah monster laut yang suka menyendiri. Dia bukan monster yang haus kekuasaan dan sangat sadis dalam memburu manusia. Dia hanya ingin hidup damai dan bisa makan ikan kesukaannya dengan tenang. Jika kita menelisik lebih dalam di berbagai cerita mitologi Nordik, tidak pernah didengar pertarungan antara monster Kraken dengan para dewa. Kemungkinan dewa pun tahu kalau mereka tidak bisa mengalahkan Kraken. Jadi mending berdamai saja dan tidak mengganggu satu sama lain. Baiklah, sepertinya sampai di sini dulu cerita mitologi kali ini. Saya harap kamu para mitologer, penikmat cerita mitologi, menikmati cerita saya. Jumpa lagi di cerita mitologi selanjutnya. Saya Wahyu, undur diri until next time dan bye-bye.